Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mo, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Rene Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral pun bakalan kita bahas. Ada tips dan trik juga ada, pokoknya semuanya lengkap. Dan tentu aja saya nggak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Kak Zia. Kenapa saya panggilnya Kak? Karena Kak Zia ini adalah guru privat mengaji, tapi lebih utama ke anak-anak. Jadi sudah membiasakan diri untuk manggilnya kakak. Assalamualaikum Kak Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, makasih loh udah mau diundang ke podcast TV Show. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang private ngaji, tapi versi modern. Karena nggak bisa dipungkiri semakin kesini kayaknya sistem belajar mengajar secara private itu lagi happening dan lagi digandrungi, terutama untuk anak-anak gitu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang private mengaji, saya mau ngajak pemirsa TVmu untuk melihat dulu sebenarnya gimana sih aktivitas mengaji di rumah yang seru. Ini dia liputannya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Orang tua mana yang gak bahagia jika melihat anaknya pintar mengaji? Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, namun juga mampu menghafalkannya dengan baik. Semakin tinggi kesadaran para orang tua akan pentingnya agama, banyak orang tua yang memanggil guru privat mengaji ke rumah. Selain agar anak lebih fokus, private diyakini lebih maksimal dalam proses belajar mengajar karena mengikuti cara anak belajar. Kak Ukoy Private Mengaji adalah salah satu guru private mengaji yang terkenal di Jakarta. Muridnya bahkan dimulai dari usia balita hingga anak sekolah dasar. Menariknya tak hanya diajarkan mengaji, banyak hal lain yang juga diajarkan Kak Ukoy yang berhubungan dengan tauhid agama Islam. Aku masih inget banget waktu mama sama papa ngedatengin guru ngaji ke rumah. Dan itu tuh ketempel banget sampai aku gede sekarang. Jadi aku juga pengen ketika aku punya anak-anak, mereka itu bisa dapat pelajaran agama yang lebih dari cuman yang mereka dapetin dari sekolah dan sedini mungkin. Makanya waktu Sibil umur 2 tahun, aku nyari-nyari guru ngaji. Alhamdulillah berjodoh dengan Kak Ukoy. Berlanjut begitu aja. Jadi dari Sibil, seminggu aku 3 kali anak-anak sama Kak Ukoy. Dan alhamdulillahnya apa yang Kak Ukoy ajarin ketika Sibil di sekolah, misalnya Sibil ada hafalan surat Al-Maun gitu kan, terus aku bilang, Kak Ukoy, Sibil harus hafalan nih surat Al-Maun. Oh udah hafal dia, udah hafal udah dari setahun yang lalu. Aku malah nggak tahu ya. Jadi progres dia ngajinya alhamdulillah bisa lebih unggul daripada teman-temannya di sekolah. Terus ya kan yang namanya kita menanamkan pendidikan agama sama anak harus dari sedini mungkin. Aku pastinya ngasih, sekolah juga pastinya ngasih. Tapi kalau bisa dapet yang lebih banyak lagi dari faktor luar itu ya kenapa enggak. Dan belajar sama Kak Ukoy itu aku lihat anak-anak selalu happy. Yang aku ingat dulu kalau aku punya guru ngaji, gurunya datang aku berusaha ngumpet, berusaha tidur, berusaha lari kemana-mana, pokoknya gimana supaya nggak belajar ngaji. Karena dulu belajar ngaji buat aku tuh ngebosenin banget gitu. Udah gurunya kaku, mama suka dapetin guru ngaji tuh laki-laki, akunya juga nggak nyaman. Nah pas aku lihat Kak Ukoy itu bisa ngebangun kedekatan dengan anak-anak, nggak cuma sekedar kedekatan antara guru dengan anak, tapi kayak keluarga. Kak Ukoy Private Mengaji sendiri memiliki beberapa tim pengajar demi memaksimalkan banyaknya permintaan mengaji secara private. Para pengajar dari Kak Ukoy adalah mereka yang sudah diuji dengan kesetaraan bentuk mengajar. Lantas bagaimana guru di Ukoy Private Mengaji? Selengkapnya hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.
Itu tadi, kalau ngeliat seru ya, jadi nggak cuma sekedar mengaji, tapi juga ada nyanyinya, ada memperkenalkan hal-hal lainnya, dan metode yang diajarkan tuh juga nggak kayak kalau kayak aku dulu gitu ya, belajar ngaji, metodenya cuma guru sama murid, tapi sekarang nggak kayak gitu. Ada mainan-mainan, ada banyak apa sih keunikan-keunikan dan keseruan-keseruan itu, jadi bikin anak nggak cepet bosan untuk belajar mengaji. Ini satu metode yang kayaknya beberapa tahun belakangan ini makin diminati, terutama untuk terutama untuk para orang tua yang ada di ibu kota, di Jakarta gitu khususnya. Mereka lebih percaya untuk anaknya itu kalau ngaji di rumah private biar lebih fokus anaknya juga. Kalau Kazia sendiri, mic-nya kayaknya harus ke Kazia sedikit biar lebih enak. Nah, Kazia sendiri itu udah berapa lama jadi guru ngaji private? Kalau untuk guru ngaji private itu kurang lebih hampir 2 tahun ya Bun. 2017 akhir kalau nggak salah. Oke. By the way, Kazia tuh emang terbiasa manggil saya Bunda. Karena membiasakan orang tua ya, Iya. ke orang tua anak itu memang manggilnya Bunda, terus orang tuanya sama anaknya biasanya manggilnya kakak gitu ke guru. Nah, terus ini berarti udah 2 tahun belakangan. Ini dulu kenapa pada akhirnya tertarik untuk jadi guru ngaji private? Sebenarnya kalau untuk untuk ngajar itu entah private atau apa, karena emang basicnya mengajar. Karena kan saya tinggal di asrama. Oke. Di asrama, jadi kebetulan dari pagi sampai sore itu free. Nah, ya udah akhirnya ada teman yang bergabung di suatu lembaga privat itu. Akhirnya saya minat untuk gabung di lembaga tersebut. Oke, dan akhirnya berjalanlah sampai sekarang. Ini 2 tahun belakangan ini memang basicnya kan memang Kazia itu basicnya mengajar. Terus kemudian 2 tahun belakangan ini banyak yang private mengajar dan anak-anak. Belum. Oh gitu. Iya. Oke. Sebelumnya yang ngajar tapi tidak privat gitu. Oh, yang baru anak-anak itu baru sekarang ini. Iya. Itu ada tantangan tersendiri nggak sih Kak? Pasti kan ada bedanya tuh, ngajar orang dewasa sama ngajar anak-anak. Ya, itu apa bedanya biasanya? Kalau misalnya kita sudah bergabung di lembaga itu kan punya moto sendiri. Betul. Jadi selain belajar pasti motonya itu tadi fun learning. Jadi tidak hanya belajar, guru datang kemudian belajar sudah. Seperti yang tadi Bunda sampaikan, diselingi dengan kayak games gitu. Jadi anak itu nggak akan bosen gitu kalau misalnya ada, biasanya gitu kalau anak-anak kan gampang bosen kalau kita suruh yuk belajar, kata-kata belajar itu yang ada di otak mereka itu biasanya membosankan gitu. Tapi ini bukan berarti tidak mengedepankan belajarnya, tapi sisi funnya itu juga dibarengi gitu dengan belajar. Tidak monoton. Iya, itu dia, dan itu yang bikin anak-anak akhirnya kalau setiap ada gurunya datang itu yang ada happy gitu, karena tahu hari ini mau main apa ya, sambil belajar apa ya, lebih kayak gitu ya. Nah, tadi pertanyaan ini belum terjawab tuh. Apa bedanya mengajar orang dewasa sama anak-anak? Kalau anak-anak itu ada sisi uniknya sih. Jadi setiap kali pertemuan sebelum belajar pasti dia cerita, Kak aku kemarin kesini, Kak kemarin jalan-jalan. Oke. Dan setiap kali pertemuan juga pasti ada aja gitu hal uniknya. Entah dia cerita tentang apa yang dia sudah lakuin sebelumnya, kayak main game atau ya. Pokoknya berarti dengan kata lain sebenarnya anak-anak itu menganggap Kazia tuh nggak cuma sekedar guru, tapi juga teman. Dan Kazia tuh juga harus memposisikan. Iya, jadi kita harus masuk ke dunia ke dunianya mereka. Oke. Tapi gini, maksudnya kan setiap anak itu beda-beda karakter ya. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Ada yang memang anaknya tipenya aktif, ada yang pendiam, ada yang tipenya itu harus harus dirangsang dulu baru dia akan merespon, ada yang kayak gitulah. Dari tipe masing-masing anak itu biasanya berarti harusnya sebagai seorang pengajar tuh punya treatment dan metode yang berbeda-beda. Biasanya Kazia tuh gimana? Kalau aku biasanya sebelum ngajar itu kadang suka sharing ke bundanya. Kadang kan menurut kita asik belum tentu anak itu asik. Jadi kita tanya apa nih, misalnya
kartun yang dia suka gitu. Jadi misalnya Paw Patrol gitu kan, kita bawa Paw Patrol itu, tapi kita masukkan dengan materi yang bakal kita ajarkan hari itu. Oke. Jadi pakai metode-metode yang memang anak-anaknya itu suka, jadi biar dia lebih fokus, mungkin kayak gitu kali ya. Wah, seru sih harusnya. Tapi gini, bertemu dengan anak-anak itu pasti punya tantangan tersendiri gitu, nggak bisa dipungkiri. Apalagi Kazia belum menikah, pasti lebih apa ya, maksudnya kayak emosionalnya masih tinggi gitu. Enggak juga. Tapi gini maksudnya gimana ya, kan pasti beda nih. Kazia berarti harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua saat mengajar kayak gitu. Itu biasanya Kazia itu perlu ini juga gak sih, butuh riset juga gak sih? Misalnya kan kalau tadi Kazia sempat nanya dulu ke orang tua sukanya apa dan segala macam. Tapi kalau dari Kazia sendiri yang meriset, nih kayaknya aku kalau mengajar aku harus bisa bikin anak ini tenang dengan cara gimana. Kazia kayak gitu juga gak sih? Meriset sampai sedalam itu juga gak sih? Sebenarnya bisa mengayomi aja sih bener, supaya anak tuh nyaman sama kita. Jadi mengaji itu tidak paksaan gitu. Kadang kan nggak semua anak suka mengaji. Betul. Kadang kita datang nangis nggak mau ngaji gitu. Nah dari situ kita bujuk dulu, kita masuk ke dunia ini, mereka dulu. Dunia mereka dulu. Baru habis itu ngajar ngajinya. Jadi nggak langsung ayo mulai kita ngaji sekarang gitu. Itu pasti anak langsung histeris. Tidak. Pasti kayak gitu. Sebenarnya iya. Jadi sebenarnya walaupun terbilangnya jadi gini, jangan mengesankan kalau misalnya mengaji sama anak-anak itu gampang, cuma anak-anak. Sebenarnya nggak kayak gitu, justru lebih kompleks gitu ya. Karena kan kita tuh nggak bisa menebak sebenarnya mereka yang sedang mereka pikirkan, yang sedang mereka rasakan saat itu tuh apa. Beda sama orang dewasa gitu ya. Mungkin kalau orang dewasa kayak Kazia ngajarin aku, ya yuk kita belajar. Kita udah tahu gitu, oh ya saya harus belajar, saya harus mendengarkan kata guru saya gitu. Tapi kalau anak kecil, yuk belajar, yang ada itu anak kecil enggak. Tapi itu bentuk keseruannya ya. Nah nanti di segmen berikutnya nih kita bakalan tanya-tanya lagi sebenarnya fun learning yang selama ini Kazia ajarkan gitu, kalau ke anak-anak itu gimana sih metodenya? Itu biasanya berhasilnya tuh, presentasi berhasilnya tuh berapa banyak? Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.